Saya kira akhir-akhir ini PSI sudah kehilangan ruh atau semangat daripada pendirian awal di tahun 2014 yang lalu sebagai partai kader, sebagai partai anak muda, sebagai partai yang memberikan harapan pembaharuan terhadap sistem kepemiluan kita dan demokrasi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Partai Solidaritas Indonesia yang beberapa hari yang lalu sudah melakukan atau melaksanakan kongres di Solo. Kenapa Partai Solidaritas Indonesia ini menarik bagi kaum muda? Karena pada awal kemunculannya sebenarnya banyak harapan dari banyak tokoh muda terkait dengan lahirnya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Di situ ada beberapa tokoh muda, sebut saja misalnya Raja Juli Antoni, ada Grace Natali, termasuk di dalamnya juga ada Jeffrey Jopani. Ini sebenarnya anak-anak muda yang pada saat itu menaruh harapan besar terkait dengan bagaimana perbaikan sistem kepemiluan dan demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, partai ini kemudian bertransmutasi belakangan ini atau kemudian identik dengan keluarga Presiden Joko Widodo. Kenapa kok bisa partai yang tadinya semangat pembaharuan, semangat kesetaraan, semangat memperjuangkan aspirasi anak muda, tiba-tiba kemudian semacam berubah haluan ke partai yang cenderung untuk meninggalkan apa yang disebut mayoritas orang gitu ya. Partai yang harus berlandarkan meritokrasi atau bertumbuh dari bawah, kaderisasi. Saya kira akhir-akhir ini PSI sudah kehilangan ruh atau semangat daripada pendirian awal di tahun 2014 yang lalu sebagai partai kader, sebagai partai anak muda, sebagai partai yang memberikan harapan pembaharuan terhadap sistem kepemiluan kita dan demokrasi di Indonesia. Kenapa? Paling tidak ada 3 alasan kenapa saya berpendapat bahwa PSI hari ini berubah dari ruh atau dari semangat berdirinya di awal tersebut di tahun 2014. Pertama, PSI dengan dipimpin oleh anak kandung Presiden Joko Widodo yaitu Kaisang terlihat gerak-gerik politiknya terlalu pragmatis. Kenapa saya bilang demikian? Per hari ini PSI sebenarnya di parlemen kan tidak ada perwakilan di DPR RI. Tapi yang kita lihat misalnya di banyak pos-pos kementerian Presiden Prabowo, Gibran Rakabuming Raka pada hari ini, secara tidak langsung banyak kader PSI. Sebut saja misalnya Menteri Kehutanan, kemudian ya walaupun bisa dikatakan Menteri Koperasi bukan dari PSI tapi rasa-rasanya geng Solo begitu kan. Nah, ini semua harus menjadi refleksi kita bersama bahwa tidak semua partai politik yang awalnya gairahnya untuk memperbaharui sistem demokrasi dan kepemiluan kita ini akan terus bisa istiqomah. Itu semua tergantung bagaimana dinamika yang terjadi. Karena pada sesungguhnya di dalam politik itu tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Semua itu bergantung kepada bagaimana kepentingan. Itu transaksional sekali ya. Nah, kita lihat misalnya di kongres yang terakhir ini terkait dengan PSI yang di Solo beberapa hari yang lalu, pemilihan tempat misalnya. Lokasinya di Solo, kita tahu betul bahwa Solo ini belakangan ada yang disebut sebagai geng Solo kan. Nah, ini merupakan seolah-olah PSI ingin mendeklar dirinya sendiri bahwa PSI itu adalah keluarga Jokowi atau Jokowi adalah PSI. Lebih-lebih berita terbaru terkait dengan posisi Dewan Pembina yang dikatakan oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bahwa inisial J insya Allah sudah bersedia untuk menjadi Ketua Dewan Pembina PSI. Ini saya kira sudah menjadi titik terang lah bagaimana Jokowi sebenarnya sudah secara tidak langsung merupakan bagian dari PSI itu sendiri begitu. PSI adalah Jokowi. Kemudian kalau kita mau jujur misalnya fasilitas yang digunakan dalam pembukaan kongres PSI pada 20 Juli yang lalu
itu juga merupakan fasilitas dari Presiden Jokowi, khususnya pembukaannya. Tidak mungkin partai non-parlemen banyak dilirik oleh tokoh, bahkan mungkin oleh Presiden Prabowo, kalau memang di PSI ini tidak ada sesuatu yang menarik ya dalam tanda kutip. PSI ini kemudian bisa kita baca bukan hanya sekedar gerakan atau gerakan politik saja, tapi bagaimana PSI sekarang ini bisa bertransformasi yang tadinya dari partai biasa-biasa saja, anak muda, walaupun memang Kaisang seorang anak muda, tapi bagaimana PSI ini bisa menjadi magnet tersendiri bagi atau pilihan tersendiri bagi anak-anak muda, bahkan tokoh-tokoh yang belakangan ini mau menjadi tokoh di tingkat nasional. Sebut saja misalnya, saya sebut lagi misalnya Sekjen dulu, Raja Juli Antoni. Kalau tanpa PSI mungkin agak mustahil bisa menduduki Menteri Kehutanan. Kenapa? Karena lihat latar belakang, kemudian histori bagaimana beliau sebelum menjadi Menteri Kehutanan. Nah, semua ini memang kekuasaan ini terdistribusi atau bisa kita dapatkan lewat partai politik salah satunya begitu. Selanjutnya, logo yang ada di PSI yang terbaru terkait dengan Partai Super Terbuka atau TBK lah begitu ya. Itu kan secara tidak langsung adalah ide dari Presiden Jokowi sendiri. Jadi dari 3 argumen ini begitu, bahwa bisa kita katakan paripurna sudah Jokowi ini bagian dari PSI itu sendiri. Lebih-lebih di sambutan dalam kongres, dalam penutupan kongres tersebut, Jokowi akan sepenuh hati mendukung PSI di pemilu 2029 mendatang. Saya kira itu informasi yang perlu kita kita amati terkait dengan PSI belakangan ini, dan ini tentu menarik bagi banyak peneliti, bagi banyak pemerhati politik khususnya, bagaimana perkembangan PSI yang tadinya gerakan anak muda, yang tadinya dipimpin oleh 5 mayoritas, kalau mengutip Jeffrey Jopani, yaitu Grace Natali, sekarang dipimpin oleh keluarga yang sebelumnya 10 tahun memimpin negara kita ini, negara Indonesia, yaitu keluarga Presiden Joko Widodo. Ini juga pertaruhan bagi Presiden Joko Widodo. Kenapa saya bilang pertaruhan? Karena bagaimanapun Presiden Jokowi sampai dengan hari ini bisa dipastikan bahwa tidak pernah kalah di dalam pemilu. Kita sebut misalnya sebagai wali kota di Solo 2 periode, menjadi gubernur di DKI, kemudian menjadi presiden 2 periode. Ini tantangan bagi Presiden Joko Widodo, apakah 2029 PSI akan melaju ke Senayan atau tidak. Ini batu uji yang menarik untuk kita tunggu pada tahun 2029. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.